Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai organisasi Partai Komunis Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Khaira Nazibul Drigani, absen 15, dan teman-teman saya, Anggi Wulandari absen 4, Muhammad Bagas Pratama absen 17, Muhammad Faldan Karimudin absen 22, dan Rahma Adila absen 33. Poin-poin materi yang akan kami sampaikan terdiri dari 1. Latar belakang dan awal mula didirikannya PKI. Yang kedua, tujuan didirikannya PKI. Yang ketiga, pemberontakan PKI. Yang keempat, penyebab pemberontakan PKI. Yang kelima, bangkit kembali PKI. Yang keenam, menjelang peristiwa G30S PKI. Yang ketujuh, pengaruh PKI. Yang kedelapan, tokoh-tokoh pahlawan revolusi. Dan yang terakhir, kesembilan, yaitu adalah kesimpulan. Latar belakang dan awal mulanya berdiri PKI. Pada awalnya Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat dengan PKI berdiri dengan nama Indi Social Democratic Vereniging atau yang disingkat dengan ISDV yang didirikan oleh Ernst Nevlid. ISDV pada dasarnya dibentuk oleh 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda yaitu SDAP dan Partai Sosialis Belanda yang kemudian menjadi SDP Komunis yang berada dalam kepemimpinan Hindia Belanda. Para anggota Belanda dari ISDV memperkenalkan ide-ide Marxis untuk mengedukasi orang-orang Indonesia mencari cara untuk menentang kekuasaan kolonial. Pembentukan ini dilaksanakan pada tahun 1914 sebelum Indonesia melakukan persiapan matang menuju kemerdekaan. Ketika Indonesia ingin merdeka namun belum melakukan persiapan yang cukup untuk meraihnya, ISDV datang sebagai pihak mendidik para pribumi. Didikan mereka bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan menjadi jiwa yang merdeka di atas kaki sendiri. Mereka mengajari orang-orang Indonesia membebaskan diri mereka sendiri dari belenggu kolonialisme yang saat itu masuk masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada tahun 1915, ketika ISDV masih meletakkannya kantor di kota Surabaya, dari 100 anggota yang tergabung, hanya 3 orang merupakan pribumi asli. Partai ini mulai membesar ketika markasnya pindah ke Semarang, Jawa Tengah. Di sana mereka mendapatkan lebih banyak kader pribumi yang diinginkan para sosialis Belanda ISDV. Para pribumi ini datang dari kalangan agamis hingga nasionalis. Setelah mendapatkan banyak kader pribumi, Nevlid menyatakan terang-terangan kekecewaannya terhadap SDAP Belanda karena terjadi reformasi di tubuh ISDV. Lahirlah sebuah partai baru hasil pemisahan diri dari SDV bernama Partai Demokrat Sosial Hindia di tahun 1917. Nevlid mendirikan surat kabar sendiri yang diberi nama Suara Merdeka. Pecahan SDV ini memutuskan hubungan dengan SDV dan pemerintahan Hindia Belanda yang kolonial. Karena memang sejak awal berkiblat ke Uni Soviet, Partai Demokrat Sosial Hindia terus menggaungkan pemikirannya akan kemerdekaan Indonesia dan merasa harus mengikuti jejak Uni Soviet lakukan revolusi Oktober. Karena partai baru ini bertekad keras, mereka dengan cepat meraup sekitar 3.000 orang yang diantaranya mencakup para militer Belanda dalam kurun waktu kurang dari setahun. Pemberontakan menjadi jalan mereka mengekspresikan opininya. Para tentara, pelaut, dan anggota partai dari beberapa profesi lain melakukan pemberontakan di Pangkalan Laut Surabaya yang menjadi sentralnya Pangkalan Laut Nusantara pada waktu itu. 3.000 anggota Partai Demokrat Sosial Hindia yang berontak tersebut diberi nama Pengawal Merah yang kemudian membentuk Dewan Soviet setelah pemberontakan Surabaya. Tentu saja akibat pemberontakan kepada pemerintah, para bos PDSH berurusan dengan polisi Belanda. Tidak hanya dijebloskan ke penjara, Nevlid bersama beberapa sahabatnya dibuang ke negeri Belanda. Sementara orang-orang militer Belanda yang terlibat dalam pemberontakan di penjara selama 40 tahun kehidupannya. Meskipun dibendung oleh pemerintah, SDV dan pecahannya yang sudah menyebar luas di kalangan masyarakat Hindia Belanda tidak dapat begitu saja dimusnahkan. Nevlid yang sempat mengeluarkan pemikiran mengenai Blok Dalam untuk gerakan revolusioner meraih kemerdekaan ternyata tidak dilupakan begitu saja. Beberapa tokoh syarikat Islam yang waktu itu memiliki pengaruh sangat besar di seluruh Nusantara merasa tertarik dengan pikiran Nevlid. Waktu itu mereka syarikat Islam berpusat di Surabaya. Dengan begitu ada beberapa interaksi yang berlangsung dengan SDV maupun partai pecahannya. Semaun dan Darsono merupakan dua tokoh syarikat Islam yang datang dari Solo. Mereka sangat tertarik dengan Nevlid. Selanjutnya, syarikat Islam menjadi rekan PDSH dalam bergerak.
Mereka terus berjalan meskipun beberapa pemimpinnya sudah dibuang ke Belanda. Di tahun 1919, Serikat Islam dengan PDSH telah beranggotakan sekira 400 orang. Di antaranya adalah 25 orang Belanda. Setahun setelahnya, PDSH dan Serikat Islam mendeklarasikan diri di Semarang dengan sebuah label bernama Perserikatan Komunis di India, yang disingkat PKH. Tepatnya bulan Mei tahun 1920, Kongres memutuskan itu mengangkat Semaun dan Darsono menjadi pemimpinnya. Selanjutnya PKH ini bergabung menjadi partai pertama di Asia yang melebur dalam Komunis Internasional. Bergabung PKH dengan Komunis Internasional membuat mereka bertemu Sneflit di sebuah kongres di tahun 1921. Di tahun yang sama, Kiai Haji Agus Salim yang menjabat sebagai Sekretaris Serikat Islam merasa harus mengeluarkan tindakan tegas terhadap anggota Serikat Islam yang menjadi anggota ganda karena juga bergabung dengan PKH milik Semaun. Serikat Islam menjadi pecah karena setiap anggotanya harus memilih satu keanggotaan saja. Keputusan tersebut tentu saja membuat para anggota komunis kecewa dan keluar dari partai, seperti oposisi dari Tan Malaka dan Semaun yang juga keluar dari gerakan karena kecewa, kemudian mengubah taktik dalam perjuangan pergerakan Indonesia. Pada saat yang sama, pemerintah kolonial Belanda menyerukan tentang pembatasan kegiatan politik dan Serikat Islam memutuskan untuk lebih fokus pada urusan agama, meninggalkan komunis sebagai satu-satunya organisasi nasional yang aktif. Bersama Semaun yang berada jauh di Moskow untuk menghadiri Van Eastern Labor Conference pada awal 1922, Tan Malaka mencoba untuk mengubah pemogokan terhadap pekerja pegadaian pemerintah menjadi pemogokan nasional untuk mencakup semua serikat buruh Indonesia. Hal ini ternyata gagal. Tan Malaka ditangkap dan diberi pilihan antara pengasingan internal atau eksternal. Dia memilih yang terakhir dan berangkat ke Rusia. Pada Mei 1922, Semaun kembali setelah 7 bulan di Rusia dan mulai mengatur semua serikat buruh dalam satu organisasi. Pada tahun 22 September, Serikat Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau Persatuan Vakbonden Hindia dibentuk. Pada Kongres Komintern kelima pada tahun 1924, ia menekankan bahwa prioritas utama dari Partai Komunis adalah untuk mendapatkan kontrol dari persatuan buruh, karena tidak mungkin ada revolusi yang sukses tanpa persatuan kelas buruh ini. Pada 1924, nama partai ini sekali lagi diubah. Kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat dengan PKI. Tujuan didirikannya PKI adalah menggeser dasar negara Indonesia, Pancasila, dengan komunisme. Tujuannya ini dengan cara membangkitkan perasaan revolusioner rakyat Indonesia dari kalangan buruh dan petani yang tertindas oleh kaum borjuis. Tujuan dari PKI juga untuk mengusir Belanda dari Nusantara untuk memerdekakan diri. Merupakan pemberontakan pertama yang dilakukan secara terbuka pada pemerintahan Belanda. Pemberontakan itu terjadi di Banten, namun dapat dibendung oleh Belanda. Memperjuangkan kemerdekaan atas kapitalisme, menghilangkan kesenjangan sosial masyarakat. Kapitalisme yang masuk ke Nusantara menciptakan kelas-kelas sosial, di mana pemegang modal ataupun tuan tanah memiliki kelas yang lebih tinggi. Selain itu, kelas sosial juga tercipta dari penjajah yang menggolongkan masyarakat. Misalnya saat kaum Eropa yang menyebut diri mereka bangsa kulit putih yang lebih tinggi dari kaum pribumi. Oleh karena itu, tujuan PKI melakukan pemberontakan pada peraturan Belanda ini adalah untuk membuat kesetaraan dalam masyarakat, sehingga tidak ada lagi gap atau kesenjangan sosial. Pembentukan persatuan buruh untuk melawan penindasan, mengubah dasar ideologi negara Pancasila. Pemberontakan PKI. Tahun 1926, PKI melakukan pemberontakan di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Meskipun pemberontakan ini dihancurkan oleh tentara kolonial hingga partai ini akhirnya dilarang, Amir Syarifuddin bersama Musso sebagai pimpinan PKI pada 18 September 1948 melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan RI di Madiun. Pemberontakan tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta. Akan tetapi, pada 30 September 1948, upaya penumpasan PKI berhasil dilakukan dan tentara Indonesia berhasil menembak mati Musso, sedangkan Amir Syarifuddin dan teman-temannya dijatuhi hukuman mati.
Penyebab pemberontakan PKI. Yang pertama, jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin, sehingga ia menjadi oposisi bagi pemerintahan Hatta dengan membentuk FDR. Yang kedua, salah satu rencana FDR adalah menjadikan Madiun sebagai basis gerilya dalam perjuangan dan menjadikan Surakarta sebagai umpan agar Madiun tidak diserbu oleh TNI. Yang ketiga, kedatangan Musso yang memperkuat struktur organisasi PKI dan melakukan agitasi politik. Yang keempat, diproklamasikan Negara Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948. Bangkit kembali. Pada 1950, PKI memulai kembali kegiatan penerbitannya dengan organ-organ utamanya yaitu Harian Rakyat dan Bintang Merah. Pada 1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan DN Aidit dan mendukung kebijakan-kebijakan anti-kolonialis dan anti-barat yang diambil oleh Presiden Soekarno. Aidit dan kelompok di sekitarnya termasuk pemimpin-pemimpin muda seperti Sudisman, Lukman Jotto, dan Sakirman menguasai pimpinan partai pada 1951. Pada saat itu, tak satu pun di antara mereka yang berusia lebih dari 30 tahun. Di bawah Aidit, PKI berkembang dengan sangat cepat dari sekitar 3.000 sampai 5.000 anggota pada tahun 1950 menjadi 165.000 pada tahun 1954 dan bahkan 1,5 juta pada tahun 1959. Oposisi lanjutan oleh Belanda terhadap Irian Jaya adalah masalah yang sering diangkat oleh PKI selama tahun 1950. Pada Agustus 1951, PKI memimpin serangkaian pemogokan-pemogokan yang diikuti oleh tindakan-tindakan tegas oleh kubu yang menentang PKI di Medan dan Jakarta. Akibatnya, para pemimpin PKI kembali bergerak di bawah tanah untuk sementara waktu. Pada Februari 1958, sebuah upaya kudeta yang dilakukan oleh kekuatan pro-AS antara militer dan politik sayap kanan, para pemberontak yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi memproklamasikan pemerintah revolusioner Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari. Pemerintah revolusioner yang terbentuk ini segera mulai menangkap ribuan anggota PKI di daerah di bawah kendali mereka. PKI mendukung upaya Soekarno untuk memadamkan pemberontakan, termasuk pemberlakuan hukum darurat militer. Pemberontakan itu akhirnya dikalahkan. Pada bulan Agustus 1959 terjadi upaya atas nama militer untuk mencegah penyelenggaraan Kongres PKI. Namun Kongres digelar sesuai jadwal dan ditangani oleh Soekarno sendiri. Pada tahun 1960, Soekarno meluncurkan slogan Nasakom, singkatan dari Nasionalisme, Agama, Komunisme. Dengan demikian, peran PKI sebagai mitra junior dalam pemerintahan Soekarno resmi dilembagakan. PKI menyambut baik peluncuran konsep Nasakom, melihatnya dari segi front persatuan multi kelas. Menjelang peristiwa G30S PKI. Pada bulan Agustus 1951, PKI banyak mensponsori berbagai kerusuhan, salah satunya di Bogor. Akibat peristiwa ini, tokoh-tokoh PKI, DN Adit, berhasil meloloskan diri ke Moskow. Pada tahun 1993, DN Adit kembali ke Indonesia dengan membawa konsep jalan demokrasi rakyat bagi Indonesia. Pada pemilu 1995, PKI berhasil menduduki posisi 4 besar dengan jumlah suara 6 juta. Selain itu, PKI berhasil merumuskan manipul baru yang berisi masyarakat Indonesia dan revolusi Indonesia pada tahun 1997. Manipul ini berhasil mempengaruhi politik Indonesia. Sasaran PKI selanjutnya adalah menghancurkan kekuatan TNI AD, menyusupkan ke dalam ABRI, aparatur negara, partai politik, dan organisasi massa. Selain itu, PKI mempersenjatai angkatan kelima. Ini adalah kekuatan bersenjata di luar ABRI yang berintikan kaum buruh dan petani. Gagalnya rencana PKI oleh TNI AD membuat PKI berencana mendiskreditkan TNI AD. Salah satunya menyebarkan isu dengan Dewan Jenderal bahwa Dewan Jenderal adalah kelompok perwira TNI AD yang tidak loyal atau bahkan ingin menjatuhkan Soekarno. Selain itu juga disebarkan isu bahwa TNI AD bekerjasama dengan Amerika Serikat dan Inggris. Pengaruh PKI. Gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI
memiliki pengaruh bagi perkembangan gerak sejarah masyarakat Indonesia sampai saat ini. Pembunuhan terhadap jutaan manusia dengan alasan membasmi komunisme mulai berlangsung setelah G30S PKI. Tak hanya itu, kejadian tersebut ikut berdampak pada kehidupan ekonomi, politik, dan kemanusiaan. Awalnya, PKI mendukung sikap nasionalis militan Soekarno dengan konsisten. Soekarno mulai terlihat dekat dengan PKI sejak 1959. Dengan dukungan PKI yang memiliki kekuatan massa yang cukup besar, Soekarno memiliki posisi tawar yang cukup kuat di hadapan TNI. TNI mengambil langkah-langkah terang-terangan membasmi PKI dipimpin oleh Jenderal Angkatan Darat Soeharto. Pada pukul 18 WIB, tanggal 1 Oktober 1965, Soeharto dan pasukannya telah berhasil merebut lapangan Merdeka dan RRI. Melalui RRI, Soeharto mengumumkan bahwa G30S PKI adalah sebuah gerakan kontra-revolusioner. Gerakan ini dilanjutkan dengan pembasmian PKI pada tanggal 7 Oktober 1965. Rumah-rumah para anggota PKI dan sekretariat milik PKI dibakar dan dihancurkan oleh kelompok-kelompok Islam anti-komunis. Kejadian inilah yang kemudian menginspirasi pembasmian golongan komunis di seluruh Indonesia. Pembasmian PKI tersebut juga diiringi dengan penyebaran propaganda hitam terhadap PKI. Propaganda hitam yang manipulatif itu menyatakan bahwa organisasi yang berafiliasi dengan PKI, yaitu Pemuda Rakyat, dengan Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, melakukan penyiksaan dan pembunuhan brutal terhadap para perwira Angkatan Darat di Lubang Buaya. Melalui surat perintah 11 Maret atau Super Semar, AD di bawah pimpinan Soeharto resmi mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno. Berbekal Super Semar ini, juga Soeharto membubarkan PKI dengan surat keputusan Presiden nomor 1 ayat 3 tahun 1966 tanggal 12 Maret 1966. Surat keputusan Presiden itu ditandatangani sendiri oleh Soeharto. Pengambil alihan kekuasaan oleh Angkatan Darat di bawah kepemimpinan Soeharto terhadap Soekarno adalah sebuah kudeta yang bersifat perlahan atau kudeta perangkap. Kehidupan politik Indonesia pasca pengambilan alihan kekuasaan oleh Soeharto berubah drastis. Soeharto dan militer berkuasa penuh tanpa ada pihak yang menandingi selayaknya pada masa pemerintahan Soekarno. Kekuasaan pada masa Orde Baru berpusat pada Soeharto dan orang-orang militer yang merupakan lingkaran inti Soeharto. Golongan karya atau Golkar adalah kendaraan politik Soeharto dan militer untuk mendominasi perpolitikan Indonesia melalui pemilihan umum. Bidang ekonomi di Indonesia menjadi sebuah negara yang terbuka pada modal asing. Dasar hukum dari keterbukaan ini adalah Undang-Undang tahun 1967 tentang penanaman modal asing, Undang-Undang nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, dan Undang-Undang nomor 11 tentang pertambangan. Ketiga undang-undang ini disahkan oleh Soeharto bahkan sebelum ia resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Keterbukaan pada modal asing ini menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi tidak mandiri dan sumber daya alam Indonesia bisa dieksploitasi oleh kapitalisme internasional dengan leluasa. Tokoh-tokoh pahlawan revolusi, Jenderal Ahmad Yani. Beliau lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922. Karena beberapa prestasinya, Ahmad Yani dilantik menjadi Panglima TNI Angkatan Darat menggantikan Jenderal Aha Nasution. Pada tanggal 30 September 1965 dini hari, Ahmad Yani diculik oleh pasukan yang bernama Cakrabirawa yang dipimpin langsung oleh Letnan Kolonel Untung, di mana mereka berafiliasi dengan PKI. Saat diculik di kediamannya, Ahmad Yani ditemukan sudah tewas dengan luka tembak yang dilakukan oleh pasukan Cakrabirawa. Jasad Ahmad Yani kemudian dibawa lalu dimasukkan ke dalam sumur yang ada di wilayah Lubang Buaya. Maijen S. Parman. Mayor Jenderal Siswondo Parman dilahirkan di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 14 Agustus 1918. Pada tanggal 30 September 1965, Parman diculik oleh pasukan Cakrabirawa di kediamannya. Kemudian beliau dibawa paksa ke Lubang Buaya yang ada di wilayah Halim Perdana Kusuma. Di tempat itu, Parman ditembak bersama dengan beberapa perwira lainnya. Beliau merupakan asisten intelijen bagi KSAD Jenderal Ahmad Yani. Brigjen DI Panjaitan. Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan lahir di Balige, Sumatera Utara pada tanggal 9 Juni 1925. Beliau ditugaskan sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Aha Nasution di bagian logistik. Sebelum pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, Panjaitan diculik oleh pasukan Cakrabirawa dan menjadi salah satu korban G30S PKI. Maijen MT Haryono.
Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono atau biasa dikenal dengan nama Maijen MT Haryono ini lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 20 Januari 1924. Kemampuannya ketika berunding dan memahami beberapa bahasa asing seperti bahasa Jerman, Belanda, dan Inggris menjadikan dirinya didaulat sebagai atase militer Indonesia di Belanda. Setelah itu, dirinya kemudian kembali ke Indonesia dan diangkat menjadi asisten atau deputi 3 menteri atau Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani, bagian pembinaan dan perencanaan. Maijen R. Suprapto. Maijen R. Suprapto lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni 1920. Beliau dilantik menjadi deputi Kepala Staf Angkatan Darat bagi daerah Sumatera yang berada di Medan. Hingga akhirnya ia kembali ke Jakarta sebagai salah satu perwira tinggi Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal. Pada tanggal 1 Oktober 1965 waktu dini hari, R. Suprapto dijemput oleh pasukan Cakrawirawa dengan dalih dipanggil menghadap kepada Presiden Soekarno. Suprapto kemudian dibawa ke daerah Halim Perdana Kusuma atau lebih tepatnya berada di Lubang Buaya. Maijen Sutoyo Siswomiharjo. Sutoyo Siswomiharjo lahir di daerah Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 28 Agustus 1922. Selepas menyelesaikan sekolah staf dan komando di Bandung pada tahun 1960, Sutoyo ditugaskan menjadi Inspektur Kehakiman Angkatan Darat. Setelahnya, ia lalu naik sebagai Inspektur Kehakiman atau Jaksa Militer Utama dengan pangkat yaitu Brigadir Jenderal TNI. Kapten Pierre Tendean. Nama lengkap dari Kapten Pierre Tendean adalah Pierre Andreas Tendean. Dirinya biasa dikenal dengan nama Pierre Tendean. Lahir pada tanggal 21 Januari 1939, Pierre merupakan seorang ajudan jenderal A.H. Nasution. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan Cakrawirawa datang untuk menculik Jenderal A.H. Nasution yang menjadi target utama. Namun, karena waktu yang sangat mendesak, pasukan Cakrawirawa tidak dapat membedakan antara Pierre Tendean dan A.H. Nasution, sehingga mereka membawa Pierre Tendean. Kemudian A.H. Nasution berhasil melarikan diri dengan melompati pagar rumahnya. Kesimpulan, PKI didirikan dengan nama Indische Sozial-Demokratische Vereniging atau yang disingkat dengan ISDV yang didirikan oleh Hans Nevlet. Tujuan utamanya ialah untuk menantang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Di bawah pimpinan Semaun dan Darsono, PKI atau yang saat itu bernama PKH bergabung menjadi partai pertama di Asia yang melebur dalam komunis internasional. PKI melakukan pemberontakan sebanyak 2 kali, yaitu pemberontakan Madiun 1948 dan G30S PKI. Pemberontakan Madiun 1948. Pemberontakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah yakni Republik Indonesia dan mengganti landasan negara, serta membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, dan mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Gerakan ini diketuai oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Salah satu penyebab terjadinya pemberontakan ini adalah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Jadi, pada dasarnya, pemberontakan ini disebabkan oleh kekecewaan Amir Syarifuddin terhadap pemerintah. G30S PKI. Gerakan 30 September atau G30S PKI merupakan gerakan yang dipimpin oleh DN Aidit untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. 6 jenderal dan 1 perwira militer menjadi korban dalam peristiwa ini, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Maijen MT Haryono, Maijen R. Suprapto, Maijen Sutoyo Siswomiharjo, dan Kapten Pierre Tendean. Pemberontakan ini tentunya memberikan dampak bagi pemerintah, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Beberapa di antaranya ialah 1. Kondisi politik Indonesia yang semakin tidak stabil dikarenakan muncul pertentangan di dalam lembaga tinggi negara. 2. Sikap pemerintah yang belum bisa untuk mengambil keputusan untuk dapat membubarkan PKI. Dan 3. Munculnya aksi demonstrasi yang dilakukan secara besar-besaran untuk menuntut agar PKI beserta ormas-ormasnya dibubarkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.